Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pemirsa yang budiman, marilah pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, karunia, kenikmatan, nikmat iman dan sehat, sehingga di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan sunnah-sunnah yang lain dengan lancar dan diberi kemudahan oleh Allah SWT. Tak lupa salam salawat kita haturkan pada junjungan kita, pencerah kita, Rasulullah Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabat yang senantiasa di jalan Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa nasib manusia bisa masuk dalam neraka atau surga itu karena dua faktor, yaitu karena masalah lisan dan kemaluan. Hari ini kami akan menyampaikan tentang masalah lisan yang sangat urgen. Mengapa demikian? Karena dengan menjaga lisan itu merupakan suatu fundamental akhlak yang tentunya menentukan keimanan seseorang dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Nah, tentunya bahwa dengan lisan yang baik, dengan lisan yang benar, itu akan menghindarkan kita dari dosa-dosa besar. Nah, contohnya apa? 1, ghibah. 2, fitnah. 3, adu domba. Nah, bagaimana dengan ghibah? Banyak orang yang suka berkumpul, ngerumpi, tak sengaja lisannya untuk menghibah. Ghibah berarti kan otomatis mesti menceritakan aib orang lain. Ini adalah penggunaan lisan yang tidak benar. Nah, untuk itu sesuai dengan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Pemirsa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau yang tidak beriman dipanggil tidak semaur, tidak akan nengok. Tapi kalau yang sudah merasa beriman, dia pasti akan mendengar, pasti akan nengok, pasti akan oh ya. Nah, takullah. Nah, takullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Mengapa kalian? Karena tadi wahai orang-orang yang beriman, sifatnya jamak. Tidak hanya satu orang, tapi banyak orang yang beriman. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wakulu. Nah, wakulu itu apa? Ucapkanlah qaulan sadida, perkataan yang benar. Nah, ini sudah diingatkan oleh Allah dalam firman Al-Ahzab ayat 30, surat 33 ayat 70, bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa berkata yang benar. Kalau kita memang benar-benar bisa menjaga lisan dengan baik, nah, kita akan terhindarkan oleh dosa besar yang tadi, ghibah, suka ngerasani, suka menceritakan kejelekan orang lain. Tidak ada orang ghibah kok menceritakan kebaikan orang lain. Pasti ada aib seseorang yang terselip di dalamnya. Apakah itu hal yang baik? Tentunya tidak. Ini banyak sekali terjadi. Di mana? Di masyarakat, di kantor pun bisa terjadi.
Karena apa? Kondisinya, kondisi keimanan seseorang. Ini yang bercerita akhirnya berkembang. Itulah yang namanya hibah. Yang tentunya karena apa? Karena tidak menggunakan lisan secara baik. Nah, kemudian kapan kita harus berkata baik? Kapan kita harus berkata benar? Kapan kita harus menggunakan lisan secara benar? Ya, tentunya setiap saat, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Begitu kan? Masa bulan Ramadan selalu baik, nanti kalau sudah keluar Ramadan seenaknya. Nah, tentunya kurang pas. Kita sebagai seorang mukmin yang sejati tentunya harus senantiasa ya menjaga lisannya dengan baik supaya tidak terjadi hibah. Bisa terjadi di mana-mana, di tempat lembaga pendidikan juga bisa, di masyarakat juga bisa, di masjid pun bisa saja terjadi. Ya, karena di masjid dia datang hanya fisiknya saja, tapi tidak dengan ruhnya. Jadi dengan mudah dia akan melaksanakan ghibah, tidak menggunakan lisan secara baik. Itu seperti itu. Adu domba termasuk dosa besar, ya. Nah, ini kita dengan melaksanakan menggunakan atau melaksanakan lisan, menggunakan lisan dengan tidak baik, efeknya yaitu tadi dosa-dosa besar akan terjadi pada diri kita, akan kita laksanakan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, tadi hibah, ada fitnah. Nah, kita tahu fitnah adalah apa? Lebih kejam daripada pembunuhan. Sakitnya di sini ketika kita tidak melaksanakan, dituduh. Ya, tidak ngambil, tidak mencuri, dituduh. Ya, tidak khalwat dikatakan khalwat. Nah, seperti dulu istrinya Rasulullah, masih ingat kan seperti itu, difitnah seperti itu. Karena apa? Tidak menggunakan lisan secara baik. Apalagi adu domba. Bisa saja terjadi. Apakah bisa terjadi di dunia pendidikan? Bisa sekali. Apa bisa juga terjadi di dunia pemerintahan? Jelas bisa mudah terjadi. Apalagi kalau mau sudah terjadi suatu gerakan-gerakan pilbub lah, pilpres lah, itu pasti akan mudah terjadi gerakan-gerakan penggunaan lisan yang tidak tepat, yang tidak benar. Itu seperti itu. Nah, bagaimana? Apakah ada manfaatnya? Tentunya jelas ada kalau kita bisa menjaga lisan. Yang pertama tentunya ya bisa mempererat silaturahmi. Kalau kita menggunakan lisan dengan tidak benar, dengan senonoh, pasti persaudaraan akan pecah dimanapun. Walaupun persaudaraan senasab maupun persaudaraan secara akidah. Nah, itu seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua, dengan menjaga lisan, aib kita itu akan tertutup, akan ditutup oleh Allah. Nah, sesuai Rasulullah menjamin bahwa seseorang yang menutup aibnya orang lain pasti akan ditutup oleh Allah aib kita. Itulah ya. Marilah kita bersama-sama bahwa kita hidup di dunia tentunya tidak ingin menyakiti orang lain. Kalau kita tidak ingin disakiti orang lain, tentunya jangan sampai kita menyakiti orang lain. Itu hanya dengan satu kata pun bisa terdolimi, bisa sakit hati. Apalagi dengan candaan. Kadang-kadang kita candaan tidak. Nah, untuk itu, marilah kita sama-sama menjaga lisan kita, karena nantinya kita juga akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita diberi telinga dua, mulut satu? Karena supaya lebih banyak mendengar daripada bicara. Nah, ada pepatah, lebih baik diam. Ya, karena diam adalah itu emas. Artinya ketika kita tidak perlu bicara yang kurang baik, lebih baik diam. Tapi ketika kita harus bicara di rel yang kebenaran, bicaralah.
Itulah penggunaan lisan yang benar. Marilah di bulan Ramadan ini kita manfaatkan lisan kita dengan baik, lisan kita dengan benar. Janganlah lisan kita digunakan untuk diumbar, janganlah lisan kita digunakan untuk menyakiti orang yang ada di sekitar kita. Demikian kultum di sore hari ini, kurang lebihnya mohon maaf yang seterus-terusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.